Di pesisir utara Pulau Bali, tepatnya di wilayah Buleleng, tersimpan sebuah kisah cinta abadi yang keharumannya melampaui zaman. Ini bukan sekadar cerita tentang asmara, melainkan sebuah tragedi yang menguji batas kesetiaan, pengabdian, dan keserakahan manusia. Kisah ini berlatar di desa Kalianget, tempat di mana cinta suci harus berhadapan dengan kekuasaan yang buta. Mari kita selami perjalanan Inyoman Jayaprana dan Nilayon Sari, sebuah legenda yang mengajarkan bahwa kemurnian hati tidak akan pernah mati, bahkan oleh ujung keris sekalipun. Alkisah pada zaman dahulu di kerajaan Kalianget, Buleleng, terjadilah peristiwa memilukan yang dikenal dengan sebutan gerubug atau wabah penyakit yang sangat dahsyat. Penyakit ini menyebar dengan cepat tanpa pandang bulu, merenggut nyawa tua dan muda, rakyat jelata hingga kaum bangsawan. Desa yang dulunya ramai dan makmur, seketika berubah menjadi sunyi senyap. Hanya terdengar isak tangis kehilangan dari setiap sudut rumah penduduk yang berduka. Di tengah kehancuran tersebut, hiduplah sebuah keluarga kecil yang juga tidak luput dari keganasan wabah itu. Seorang anak laki-laki bernama Inyoman Jayaprana harus menyaksikan satu persatu anggota keluarganya meninggal dunia. Mulai dari kedua orang tuanya hingga saudara-saudaranya, semuanya pergi menghadap Sang Hyang Widiwasa, meninggalkan Jayaprana seorang diri sebagai yatim piatu di dunia yang terasa sangat kejam bagi anak sekecil itu. Kabar mengenai nasib malang yang menimpa keluarga Jayaprana akhirnya terdengar hingga ke telinga Raja Kalianget. Raja yang merasa iba melihat seorang anak kecil hidup sebatang kara di tengah desa yang mati, memutuskan untuk mengambil Jayaprana dan membawanya ke istana, Puri. Raja menitahkan para pengawal untuk menjemput anak itu agar dapat dirawat dan dibesarkan di lingkungan kerajaan sebagai anak angkat yang dilindungi. Sejak saat itu, Jayaprana tinggal di dalam puri dan mendapatkan pendidikan serta kasih sayang selayaknya anak bangsawan. Ia tumbuh di bawah asuhan langsung sang raja, belajar tata krama, seni, dan ilmu bela diri. Meskipun masa lalunya kelam dan penuh kesedihan, Jayaprana tidak tumbuh menjadi pemuda yang murung, melainkan ia memancarkan sinar kebaikan yang membuat siapa saja yang melihatnya merasa tenang. Tahun demi tahun berlalu, wabah penyakit di Kalianget pun telah sirna seiring berjalannya waktu. Kehidupan di kerajaan kembali normal, dan Jayaprana kecil kini telah bertransformasi. Ia bukan lagi anak kecil yang menangis di sudut rumah tua, melainkan tunas muda yang siap menyongsong masa depannya di bawah panji kerajaan Kalianget yang agung. Waktu terus bergulir hingga Jayaprana menginjak usia dewasa. Tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan dan rupawan. Kulitnya bersih, senyumnya memikat, dan tutur katanya yang halus membuat semua orang di istana, mulai dari para abdi hingga kerabat raja, menaruh hati padanya. Tidak hanya tampan secara fisik, Jayaprana juga dikenal memiliki budi pekerti yang luhur serta kesetiaan yang tanpa cacat kepada raja yang telah membesarkannya. Ketampanan Jayaprana menjadi buah bibir di seluruh pelosok negeri Kalianget. Bahkan banyak gadis-gadis desa yang diam-diam menaruh hati padanya. Namun, Jayaprana tetaplah sosok yang rendah hati dan tidak pernah memanfaatkan kelebihannya untuk mempermainkan perasaan orang lain. Ia sadar betul posisinya sebagai abdi sekaligus anak angkat raja, sehingga seluruh hidupnya ia dedikasikan untuk melayani kepentingan Puri. Suatu hari, Raja Kalianget memanggil Jayaprana untuk menghadap di balai pertemuan. Raja memandang Jayaprana dengan bangga, namun juga merasa sudah saatnya pemuda itu membangun keluarganya sendiri. Raja bertitah agar Jayaprana segera mencari seorang istri untuk mendampingi hidupnya, karena usianya sudah dianggap cukup matang untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan. Mendengar perintah tersebut, Jayaprana menundukkan kepalanya dengan taksim sebagai tanda kepatuhan. Meskipun dalam hatinya ia belum memikirkan soal pernikahan. Ia merasa hidupnya masih ingin diabdikan sepenuhnya kepada raja. Namun, karena ini adalah titah dari sosok yang ia anggap sebagai ayah kandungnya sendiri, Jayaprana tidak berani menolak dan menyatakan kesediaannya untuk mencari pendamping hidup sesuai keinginan raja. Raja pun memberikan kebebasan kepada Jayaprana untuk memilih gadis manapun yang ia sukai, baik dari kalangan istana maupun gadis desa biasa. Jayaprana pun memohon izin untuk berjalan-jalan keluar istana, mengamati kehidupan rakyat sembari berharap dewata mempertemukannya dengan jodoh yang telah digariskan oleh takdir. Keesokan harinya, Jayaprana berjalan menuju pasar desa di daerah Banjarsekar. Suasana pasar sangat ramai dengan hiruk-pikuk pedagang dan pembeli yang melakukan transaksi.
Jayaprana berjalan perlahan, matanya menyapu sekeliling, namun belum ada satupun gadis yang mampu menggetarkan hatinya. Ia menyapa ramah setiap warga yang mengenalinya, namun hatinya masih terasa kosong. Tiba-tiba, pandangan Jayaprana terpaku pada sesosok gadis yang sedang berjalan melintas di antara keramaian pasar. Gadis itu memiliki kecantikan yang luar biasa, dengan kulit kuning langsat dan rambut hitam panjang yang terurai indah. Gadis itu bernama Nilayonsari, putri dari Jero Bendesa di Banjar Sekar. Kecantikannya seolah memancarkan cahaya yang membuat suasana pasar yang riuh seakan hening seketika bagi Jayaprana. Jantung Jayaprana berdegup kencang. Sebuah perasaan aneh namun indah menjalar di seluruh tubuhnya. Ia yakin bahwa inilah gadis yang ditakdirkan untuknya. Tanpa membuang waktu, Jayaprana mencari tahu siapa gadis tersebut dan memberanikan diri untuk mendekati serta berkenalan. Ternyata gayung bersambut, Nilayonsari pun terpesona dengan ketampanan dan kelembutan tutur kata Jayaprana. Benih-benih cinta tumbuh dengan cepat di antara keduanya. Mereka saling bertukar pandang dan senyum malu-malu, sebuah tanda bahwa hati mereka telah saling terpaut. Jayaprana merasa bahwa pencariannya telah berakhir. Ia telah menemukan permata hatinya di pasar Banjar Sekar. Ia pun segera kembali ke istana dengan hati berbunga-bunga untuk melaporkan kabar gembira ini kepada raja. Sesampainya di istana, Jayaprana menceritakan pertemuannya dengan Nilayonsari kepada Raja Kalianget. Raja pun menyambut gembira berita tersebut dan segera memerintahkan utusan untuk melamar Nilayonsari kepada ayahnya, Jero Bendesa. Lamaran tersebut diterima dengan tangan terbuka, dan hari pernikahan pun segera ditentukan dengan penuh sukacita. Hari pernikahan yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Pesta besar digelar di istana kerajaan Kalianget untuk merayakan penyatuan cinta Jayaprana dan Nilayonsari. Hiasan janur kuning melengkung indah, gamelan bertabuh riang, dan rakyat bersukaria menyambut pasangan pengantin yang dianggap sangat serasi itu. Jayaprana tampak gagah perkasa, sementara Layonsari terlihat bagaikan bidadari yang turun dari kahyangan. Raja Kalianget duduk di singgasananya menyaksikan prosesi pernikahan anak angkat kesayangannya. Namun, saat Nilayonsari melintas untuk melakukan sembah bakti kepada raja, sesuatu yang mengerikan terjadi di dalam hati sang penguasa. Melihat kecantikan Nilayonsari yang tiada tara, nafsu angkara murka tiba-tiba merasuki jiwa raja. Ia terpesona, bukan sebagai seorang bapak, melainkan sebagai lelaki yang dikuasai hasrat terlarang. Pikiran raja seketika menjadi gelap. Ia lupa bahwa Jayaprana adalah anak yang ia besarkan sendiri dari kecil. Ia lupa akan kebijaksanaan yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin. Di matanya kini hanya ada bayangan Nilayonsari. Raja mulai membayangkan bagaimana caranya agar ia bisa memiliki wanita cantik itu. Meskipun wanita itu kini telah sah menjadi istri dari abdi setianya. Sepanjang pesta berlangsung, senyum raja mengandung kelicikan yang tersembunyi. Jayaprana dan Layonsari yang sedang berbahagia sama sekali tidak menyadari bahwa badai besar sedang mengintai kehidupan rumah tangga mereka yang baru seumur jagung. Mereka menjalani hari-hari awal pernikahan dengan penuh cinta dan kebahagiaan di sebuah rumah yang disediakan di kompleks istana. Namun, raja tidak bisa menahan gejolak nafsunya. Siang malam ia gelisah memikirkan Layonsari. Akhirnya, iblis dalam hatinya menang. Raja membulatkan tekad jahatnya untuk menyingkirkan Jayaprana selamanya agar ia bisa merebut Nilayonsari. Rencana busuk pun mulai disusun dengan rapi di balik dinding istana yang megah. Raja Kalianget segera memanggil Patih Saunggaling, panglima perang kepercayaannya, untuk menghadap secara rahasia. Dengan wajah dingin, raja mengungkapkan keinginannya untuk menyingkirkan Jayaprana. Patih Saunggaling terkejut bukan kepalang mendengar titah tersebut. Ia tahu betul bahwa Jayaprana tidak memiliki kesalahan apapun dan merupakan abdi yang sangat setia. Namun, raja yang telah buta mata hatinya tidak mau mendengar bantahan. Ia memerintahkan Patih Saunggaling untuk membawa Jayaprana ke wilayah Teluk Terima di ujung barat Bali, dengan alasan palsu bahwa ada perusuh atau bajak laut yang mengacau di sana. Di tempat sepi itulah, Patih Saunggaling diperintahkan untuk membunuh Jayaprana. Jika Patih menolak, maka nyawanya sendirilah yang akan menjadi taruhannya. Dengan hati yang hancur, Patih Saunggaling terpaksa menyanggupi perintah tersebut demi keselamatan dirinya dan keluarganya, serta sumpah setianya kepada raja. Keesokan harinya, raja memanggil Jayaprana dan memberikan tugas palsu tersebut.
Raja bertitah dengan penuh wibawa buatan, mengatakan bahwa keamanan kerajaan sedang terancam di wilayah barat dan hanya Jayaprana yang mampu mengatasinya. Jayaprana, yang tidak menaruh curiga sedikitpun, menerima tugas itu dengan sikap ksatria. Baginya, titah raja adalah segalanya, dan ia ridho menyerahkan jiwa raganya demi kerajaan. Ia pun berpamitan kepada istri tercintanya, Ni Layonsari. Layonsari merasakan firasat yang sangat buruk. Hatinya gelisah dan ia memohon agar suaminya tidak pergi. Namun Jayaprana menenangkannya dengan lembut. Dinda, tugas negara memanggilku. Aku harus berbakti kepada raja. Doakan Kanda selamat, ucap Jayaprana. Dengan berat hati, Layonsari melepas kepergian suaminya. Ia tidak tahu bahwa itu adalah kali terakhir ia melihat wajah suaminya yang tampan. Jayaprana berangkat bersama Patih Sanggaling dan rombongan prajurit menuju hutan belantara di barat. Perjalanan menuju Teluk Trima terasa sangat panjang dan mencekam. Alam seolah-olah memberikan pertanda akan terjadinya sebuah tragedi besar. Langit yang biasanya cerah berubah mendung, angin bertiup kencang menerbangkan debu, dan kuda yang ditunggangi Jayaprana beberapa kali tersandung tanpa sebab yang jelas. Namun, Jayaprana tetap memacu kudanya, teguh pada tugas yang diembannya. Di sepanjang jalan, Jayaprana melihat berbagai pertanda alam yang ganjil. Burung-burung gagak berkoak-koak di atas kepalanya seakan menyanyikan lagu kematian. Bunga-bunga di tepi jalan tampak layu sebelum waktunya. Hati Jayaprana mulai merasa tidak enak. Namun ia menepis semua keraguan itu demi loyalitasnya kepada Raja Kalianget. Ia terus bertanya kepada Patih Sanggaling tentang seberapa jauh lagi musuh yang harus mereka hadapi. Patih Sanggaling, yang berkuda di sampingnya, lebih banyak diam. Wajahnya murung dan matanya berkaca-kaca. Hatinya bergejolak hebat antara tugas sebagai prajurit dan nurani sebagai manusia. Ia sangat menyayangi Jayaprana seperti adiknya sendiri. Setiap langkah kuda mendekatkan mereka ke tempat eksekusi. Semakin berat beban yang dirasakan oleh sang patih. Akhirnya, rombongan tiba di hutan Teluk Trima, sebuah tempat yang sunyi dan jauh dari permukiman penduduk. Lautan di kejauhan tampak tenang, kontras dengan badai yang berkecamuk di hati Sanggaling. Jayaprana turun dari kudanya dan melihat sekeliling. Namun tidak tampak adanya tanda-tanda perusuh atau bajak laut seperti yang dikatakan raja. Paman Patih, di manakah gerombolan pengacau itu? Mengapa tempat ini begitu sepi? Tanya Jayaprana dengan polos. Patih Sanggaling tidak kuat lagi menahan air matanya. Ia jatuh bersimpuh di kaki Jayaprana, menangis terseduh-seduh, membuat Jayaprana bingung dan terkejut melihat Panglima gagah perkasa itu rapuh. Dengan suara gemetar, Patih Sanggaling menyerahkan sepucuk surat dari raja kepada Jayaprana. Bacalah, anakku. Maafkan pamanmu yang tidak berdaya ini, ucap Sanggaling. Jayaprana membuka surat itu dan membacanya. Seketika itu juga, dunia seakan runtuh menimpanya. Surat itu berisi perintah hukuman mati untuk dirinya, dengan alasan agar raja bisa memperistri Ni Layonsari. Jayaprana terdiam sesaat, merenungi nasibnya. Ia tidak marah, tidak juga memberontak. Sebagai abdi yang memegang teguh dharma dan kesetiaan, ia menyadari bahwa hidup dan matinya ada di tangan raja. Paman Patih, janganlah menangis. Jika memang ini kehendak raja dan sudah menjadi garisan takdirku, aku ikhlas. Lakukanlah tugasmu, Paman, ujar Jayaprana dengan ketenangan yang luar biasa. Patih Sanggaling masih ragu, tangannya gemetar memegang keris. Namun, Jayaprana justru yang menguatkan hati sang algojo. Ia menyerahkan nyawanya dengan ridho, percaya bahwa karma akan berjalan sesuai kehendak dewata. Akhirnya, dengan mata terpejam dan hati hancur, Patih Sanggaling menghunjamkan keris pusakanya ke dada kiri Jayaprana. Darah segar menyembur membasahi bumi Teluk Trima. Namun, keajaiban terjadi. Darah yang keluar dari tubuh Jayaprana tidak berbau amis, melainkan mengeluarkan aroma harum semerbak yang memenuhi seluruh hutan. Alam pun turut berduka. Langit menjadi gelap gulita, gempa bumi mengguncang, dan binatang hutan melolong sedih. Jenazah Jayaprana yang harum itu menjadi bukti kesucian hatinya yang tidak bersalah. Patih Sanggaling dan para prajurit yang menyaksikan kejadian itu bersujud memohon ampun. Mereka menguburkan jasad Jayaprana dengan penuh penghormatan di tempat itu juga.
Aroma harum dari makam Jayaprana terus menyeruak, menjadi saksi bisu atas pengorbanan suci seorang abdi yang dikhianati oleh rajanya sendiri. Rombongan Patih Sanggaling kembali ke istana Kalianget dengan membawa kabar duka palsu. Mereka melaporkan bahwa Jayaprana telah gugur dalam pertempuran melawan perusuh. Mendengar kabar itu, Nyi Layonsari menangis histeris, dunianya hancur lebur. Ia merasa hidupnya tidak lagi berarti tanpa suami tercintanya. Raja Kalianget, yang merasa rencananya berhasil, mencoba menghibur Layonsari. Ia mulai melancarkan bujuk rayunya, meminta Layonsari untuk melupakan Jayaprana dan bersedia menjadi permaisurinya. Raja menjanjikan harta, kekuasaan, dan kemewahan yang berlimpah. Namun, Layonsari bukanlah wanita yang silau akan harta. Ketika ia menyadari gelagat busuk raja dan mengetahui kebenaran bahwa suaminya dibunuh karena nafsu raja, kemarahannya memuncak dalam diam. Layonsari menatap raja dengan tatapan tajam penuh kebencian. Lebih baik aku mati menyusul suamiku daripada harus melayani raja yang kejam dan tak punya hati sepertimu, teriak Layonsari. Dengan cepat, ia menghunus keris dan menikam dirinya sendiri tepat di jantung. Ia melakukan mesatya, sebuah tindakan bunuh diri demi menjaga kesetiaan dan kehormatan sebagai istri sejati. Rohnya pergi menyusul Jayaprana ke alam keabadian. Melihat Layonsari tewas bersimbah darah di hadapannya, Raja Kalianget seketika kehilangan akal sehatnya. Ia berteriak-teriak histeris, memanggil nama Layonsari dan Jayaprana. Rasa bersalah, ketakutan, dan kegilaan bercampur menjadi satu. Raja mengamuk, menyerang siapa saja yang ada di dekatnya, bahkan membunuh para pengawalnya sendiri. Istana Kalianget berubah menjadi lautan darah dan kekacauan. Akhirnya, Raja Kalianget tewas dalam kegilaannya sendiri, menuai karma buruk dari perbuatannya yang keji. Kerajaan Kalianget pun runtuh akibat ambisi dan nafsu seorang pemimpin yang tidak bermoral. Kisah cinta Jayaprana dan Layonsari tetap abadi, dikenang sebagai simbol kesetiaan suci, sementara Raja Kalianget dikenang sebagai contoh kehancuran akibat menuruti hawa nafsu. Kisah Jayaprana dan Layonsari mengajarkan kita bahwa kesetiaan dan kesucian hati adalah harta yang paling berharga, yang bahkan tidak bisa dibeli dengan nyawa sekalipun. Sebaliknya, kekuasaan yang disalahgunakan untuk menuruti hawa nafsu dan keserakahan hanya akan membawa kehancuran bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Karma phala itu nyata. Setiap perbuatan baik akan berbuah kebaikan, dan perbuatan jahat pasti akan menuai keburukan pada waktunya.